Perkenalkan, nama saya Fauzan Hilmi Gunawan. Saya mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan filsafat semester 2. Mendapatkan tugas untuk membuat video mengenai RPS PKN dalam semester 2 ini. Yang pertama, dalam RPS PKN itu ada yang membahas tentang pengembangan kepribadian. Yang kedua, ada identitas nasional. Kemudian negara dan konstitusi, hubungan warga negara dan negara. Yang kelima, demokrasi Indonesia. Yang keenam, negara hukum dan HAM. Yang ketujuh, wawasan Nusantara. Yang kedelapan, ketahanan nasional. Dan yang terakhir, yang kesembilan itu integrasi nasional. Ya, untuk pembahasannya mungkin tidak semua akan dibahas ya. Tetapi dalam satu poin itu ada beberapa poin yang ikut serta dalam poin awal yang tadi gitu. Nah, ini yang dipakai itu referensinya yang ini ya. Nah, bisa dilihat materi sosialisasi 4 pilar MPR RI. Ada 4 pembahasan, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga, NKRI sebagai bentuk negara. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan pertama ya. Pembahasan pertama dalam RPS kemudian disangkut pautkan sebagai referensi mengenai RPS itu saya ambil dari buku ini. Ini buku cetakan MPR RI ya. Jadi sekjen dari MPR RI itu mencetak buku yang judulnya materi sosialisasi 4 pilar MPR RI yang kemudian direalisasikan atau dicetak pada tahun 2016, yaitu bulan April tepatnya. Nah, ini dicetak oleh pimpinan MPR, kemudian staf jajarannya pada periode MPR 2009 sampai 2014. Jadi 2 tahun sebelum buku ini dicetak, pembuatan, kemudian 2 tahun setelah itu baru dicetak. Ini bukunya. Kemudian di sini jelas ya, ada semua materi, tetapi yang akan dijelaskan hanya beberapa materi saja. Karena dari materi itu akan berkesinambungan, jadi tidak khusus membahas satu materi itu. Kita masuk ke dalam materi pertama. Materi pertama dalam RPS PKN itu yaitu pengembangan kepribadian. Nah, pengembangan kepribadian menurut buku ini, buku materi sosialisasi 4 pilar MPR RI itu, pengembangan kepribadian maksudnya ada 3 jenis. Yang pertama, pengembangan kepribadian warga negara, kemudian pengembangan kepribadian pemerintah, dan yang ketiga pengembangan kepribadian para wakil dari rakyat. Nah, siapa itu wakil dari rakyat? Yang jelas yang pertama MPR dan yang kedua DPR. Adapun DPD, kemudian staf yang lainnya itu hanya sebagai pelengkap dari MPR dan DPR. Nah, terus pengembangan kepribadian yang dari buku ini itu yang pertama, pengembangan kepribadian warga negara. Nah, di sini dijelaskan bagaimana warga negara mampu untuk ikut serta, ikut mengambil peran dalam pengembangan atau dalam tatanan negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengembangan kepribadian pemerintah. Itu mampu untuk mengayomi masyarakat. Kemudian mampu untuk mewujudkan yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya masyarakat yang harus diayomi, kemudian masyarakat yang harus dicerdaskan oleh pemerintah tersebut dalam hal untuk senantiasa mengembangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, wakil rakyat. Nah, di sini wakil rakyat itu perannya ada di tengah-tengah antara aspirasi masyarakat, kemudian disampaikanlah pula kepada pemerintah melewati dirinya atau melewati MPR dan DPR ini.
tanpa adanya MPR dan DPR, aspirasi masyarakat tidak akan nyampe kepada pemerintah. Nah, oleh sebab itu dibuatlah satu regulasi bahwasannya DPR dan MPR adalah tempat untuk aspirasi dari masyarakat menuju pemerintah, itu pengembangan kepribadian. Nah, di sini akan dijelaskan secara singkat saja. Kemudian yang kedua, ada identitas nasional ya. Sebenarnya identitas nasional dalam buku ini itu cuma ada tiga hal. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dijelaskan secara singkat saja ya. Untuk Pancasila itu memakai, awalnya Soekarno itu memakai sistem dari sila pertama sampai sila kelima memakai sistem gotong royong, di mana sistem gotong royong ini akan aktif dari masyarakat semuanya, lebih aktif daripada sistem kekeluargaan. Nah, dari sila pertama misalkan sila ketuhanan yang Maha Esa, di situ dijelaskan bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa itu harus bersifat dengan gotong royong. Artinya perbedaan antara Tuhan dan ketuhanan. Tuhan itu adalah apa yang kita sembah dan ketuhanan adalah sifatnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang begitupun yang sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Di situ harus ada poin-poin gotong royong atau merealisasikan secara gotong royong. Itu Pancasila. Kemudian yang kedua, itu ada Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini yang dipakai dalam buku ini merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Undang-Undang Dasar ini menjadi satu pedoman, menjadi satu rujukan negara Republik Indonesia untuk membangun suatu tatanan negara yang bersifat sebagai yang disebut sebagai demokrasi, yang sifatnya itu disebut dengan konstitusi, dan yang lebih jauh disebut sebagai presidensial. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar ini. Kemudian yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya Bhinneka Tunggal Ika ini mengambil peran dari semua Pancasila dan mengambil peran dari semua undang-undang dasar. Dari tatanan Pancasila itu hanya membedakan sekat, tetapi disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Begitupun Undang-Undang Dasar, sekat, tapi disatukanlah oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu untuk identitas nasional. Di sini akan membahas sampai mungkin 5 materi saja, yaitu materi kedua. Nah, kita sambung kepada materi yang ketiga, yaitu negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, diatur dalam tatanan pemerintah. Artinya kita tidak bisa bergerak tanpa adanya yang disebut dengan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh negara dan ditetapkan pula oleh konstitusi. Nah, dalam buku ini di halaman 117 itu dijelaskan mengenai apa sih itu konstitusi gitu. Nah, dalam halnya konstitusi ini ada faham, yaitu konstitusialisme. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya konstitusi itu hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Nah, ini salah satu bentuk dasar bahwasannya di negara itu perlu adanya yang disebut dengan hukum yang berupa tulisan ataupun hukum yang berupa non tulisan. Dan maka disitulah disebut dengan konstitusi. Jadi negara bisa berdiri itu karena ada warga. Kemudian warga bisa mendirikan negara itu karena adanya konstitusi yang menjadikan sebuah negara itu menjadi negara yang hukum. Kita bisa bayangkan kalau misalkan negara tanpa ada konstitusi ataupun kita hanya dengan berkumpulnya masyarakat, adanya konstitusi tapi tidak mampu untuk membentuk negara. Makanya negara dan konstitusi tidak boleh kita pisahkan, kita harus jalan beriringan. Negara tanpa konstitusi itu akan hilang negara tersebut atau akan kacau. Begitupun sebaliknya konstitusi tanpa negara, maka disitulah tidak ada poin atau bentuk yang mengaungi konstitusi tersebut. Nah, kemudian materi yang keempat itu ada hubungan warga negara dan negara.
Nah, di sini yang lebih menarik yaitu hubungan warga negara dan negara. Di mana sih salah satu titik pertemuannya hubungan warga negara dan negara? Titik pertemuan hubungan warga negara dan negara itu ada di pendapat. Jika pendapat dari warga negara mampu untuk direalisasikan atau mampu untuk diterima oleh negara, maka di situ titik pertemuan antara warga negara dan negara. Jadi warga negara mampu untuk memberikan aspirasi dan negara mampu untuk menampung aspirasi. Dan aspirasi ditujukan untuk mengembangkan negara dan aspirasi ditujukan untuk menampung aspirasi warga negara. Jadi warga negara mampu untuk menunjukkan semua aspirasinya dan mampu untuk ditampung aspirasinya oleh negara. Disitulah hubungan warga negara dan negara. Jadi tidak bisa kita kaitkan hubungan warga negara dan negara tanpa adanya aspirasi atau yang disebut dengan pasif. Tidak aktif ataupun tidak dinamis. Dia akan statis. Artinya warga negara acuh dengan negaranya dan negara pun acuh dengan warga negaranya. Nah, itu. Jadi hubungan warga negara dan negara titik koordinatnya ada di pendapat. Bagaimana pendapat bisa direalisasikan dan bagaimana pendapat bisa ditampung. Kemudian warga negara itu mampu atau cukup dengan tampungan aspirasinya kemudian direalisasikan lah gitu. Nah, ini menjadi materi yang terakhir ya mengenai demokrasi Indonesia. Sebenarnya ada 4 materi lagi, yaitu materi yang ke-6 negara hukum dan HAM, materi ke-7 wawasan Nusantara, materi ke-8 ketahanan nasional, dan materi ke-9 integrasi nasional. Cuman kita cukupkan saja di materi yang ke-5 yaitu demokrasi Indonesia. Nah, demokrasi Indonesia itu menjadi satu tatanan atau menjadi satu sistem di negara di mana arti demokrasi itu siapapun bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi dari satu poin tadi sampai poin ke-5 itu yang disebut dengan demokrasi. Jadi demokrasi itu mampu untuk pengembangan kepribadian yang dimulai dari pengembangan kepribadian warga negara, kemudian pengembangan kepribadian pemerintah, dan yang terakhir pengembangan kepribadian wakil dari warga atau wakil dari rakyat. Kemudian direalisasikanlah oleh identitas nasional, yaitu yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari situlah kita mampu untuk membuat negara dan mampu untuk membuat konstitusi. Dari tatanan yang pertama, ketika kita membentuk kepribadian warga negara, membentuk kepribadian pemerintah, dan membentuk kepribadian wakil dari warga, kemudian mencetuskan identitas nasional, maka dibuatlah negara dan konstitusi. Setelah dibuatnya negara dan konstitusi, negara dan hukum, maka disitulah akan ada relasi atau hubungan dari warga negara dengan negaranya. Jadi warga negara dengan negara mampu untuk berhubungan harus berdasarkan atau harus ada negara dan konstitusi dulu. Negara dan konstitusi harus ada itu dimulai dari identitas. Setelah identitas ada, baru pengembangan. Jadi mengembangkan diri dulu, kemudian membuat satu identitas, membuat negara dan konstitusi, kemudian ada relasinya. Nah, disitulah poin penting dari demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi Indonesia bukan berbicara mengenai tatanan saja, tapi demokrasi Indonesia berbicara mengenai apa yang disebut dengan relasi, kemudian apa yang disebut dengan negara dan konstitusi, identitas nasional, dan pengembangan kepribadian. Mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai materi sosialisasi 4 pilar MPR RI ini yang menjadi referensi bahan dari RPS pendidikan kewarganegaraan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.